Don't worry. Film ini diawali pada tahun 1998, di mana suatu komet telah jatuh di bumi dan ditemukan oleh sebuah organisasi perusahaan yang sedang melakukan penelitian. Orang tersebut langsung membawa bongkahan komet untuk bisa diteliti terhadap batu dan energi apa yang diketahui. Kemudian diambil sebuah sampel untuk bisa diteliti, dimasukkan dalam rekaman berbentuk VCD supaya mereka semua bisa mempelajarinya. Setelah itu, bongkahan komet yang telah diteliti dimasukkan ke dalam sebuah botol untuk diteliti lebih lanjut di dalam laboratorium kota. Terlihatlah salah satu dari mereka menggunakan mobil untuk bisa memasuki kota. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi lalu tiba-tiba singkat waktu, selang beberapa bulan kemudian, terlihatlah beberapa helikopter yang sedang melaju di tempat tersebut untuk bisa melakukan penelitian. Akan tetapi mereka semua mempunyai niat yang buruk untuk bisa mengambil alih penelitian tersebut dengan menurunkan beberapa tentara untuk bisa merebutnya secara paksa. Operasi ini dilakukan oleh tentara yang sangat rahasia, tanpa nama, tanpa tempat, tanpa identitas. Mereka semua langsung merencanakan untuk bisa mengambil alih penelitian, termasuk mereka semua akan menculik profesor ataupun para ilmuwan yang sedang bertugas di tempat ini. Kemudian tidak lama setelah itu, rombongan para peneliti termasuk juga para ilmuwan akan melintas di tempat operasi. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menyerang. Target's approaching. Akhirnya mereka semua berhasil menculik 3 ilmuwan yang sedang melakukan penelitian komet tersebut dan akan dilanjutkan di tempat yang sangat rahasia secara paksa. Misi pun telah berhasil. Where you from? Setelah misi selesai, seluruh prajurit langsung pulang ke negaranya masing-masing untuk bisa berlibur. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan ada sesuatu yang mencengangkan. 2 orang menjadi pengkhianat dan terjun menggunakan parasut, mengatakan bahwa mereka semua akan mati di helikopter ini dan siap-siaplah untuk menghadapi ajalnya. Otomatis mereka pun langsung merangkul orang tersebut sampai bergelantungan di atas helikopter. Karena tidak sanggup, orang tersebut langsung dilepaskan dan terjun bebas di atas ketinggian. Akan tetapi mereka semua tidak bisa mengendalikan helikopter yang sedang melaju. Maka insiden pun telah terjadi. Salah satu dari mereka terjun bebas secara brutal. Jackie Chan, one of Kemudian insiden tersebut langsung tembus beritanya kepada CIA yang sedang melakukan operasi khusus untuk bisa menyelamatkan mereka. Dalam sebuah rapat paripurna, mereka semua mengatakan bahwa seluruh agen yang bertugas tidak ada yang selamat. Walaupun mereka semua adalah agen yang terbaik, tetapi mereka semua tidak bisa dipastikan. Salah satunya mereka semua langsung mengutus suatu agen yang bernama Agent Morgan, di mana si Morgan ini akan ditugaskan oleh semua anggota CIA untuk bisa
bisa mengidentifikasi apakah ada satuan khusus yang masih hidup sampai saat ini. Singkat waktu, si Morgan pun langsung bertemu sang jenderal memberikan sebuah surat, di mana surat ini adalah surat yang sangat misterius. Entah apa yang direncanakan oleh si Morgan, apakah baik atau buruk. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seseorang yang sedang terkapar. Melihat insiden yang sangat mengerikan, ditolong oleh suku pedalaman yang berada di Afrika. Orang tersebut dari Tiongkok bernama Jackie Chan. Ya, dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden tersebut. Namun Jackie Chan yang sekarang mendapatkan luka yang sangat parah, sampai-sampai kepalanya terbentur dan mendapatkan hilang ingatan. Kemudian kepala suku pun langsung melakukan perbincangan bersama Jackie Chan. Apakah yang dilakukan oleh orang tersebut di tempat ini, dan menanyakan siapa namamu, dan sekarang namanya berganti menjadi Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa para penculikan tersebut telah berjalan dengan lancar, di mana ilmuwan yang telah diculik oleh organisasi yang tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan penelitian suatu komet mempunyai energi yang sangat luar biasa. Selang beberapa bulan kemudian, di mana WMI telah berhasil lolos dari kematian dan sekarang dia sudah sehat kembali. Kemudian seluruh warga suku pedalaman Afrika pun langsung mengajak WMI ke suatu tempat untuk bisa melihat insiden yang telah ditemukan, bahwa ada bongkahan pesawat dan beberapa tengkorak yang telah menjadi insiden tersebut. Melihat kejadian yang seperti itu, WMI pun langsung mendapatkan suatu bayangan di otaknya. Walaupun belum bisa mengingat secara pasti, tetapi insiden tersebut merasakan bahwa dirinya telah mengalami dan mempunyai beberapa teman yang sekarang sudah meninggal, dan langsung melihat mungkin saja mereka semua adalah teman-teman di masa lalu dari WMI. Lalu kemudian ketika WMI tinggal di suku pedalaman Afrika sudah lama sekali, dia mendapatkan beberapa berkas termasuk juga paspor yang telah digunakan oleh dirinya, dan sekarang WMI akan pergi berkelana untuk bisa mencari jati dirinya yang telah hilang di dalam ingatan. Berpamitan kepada seluruh warga termasuk juga teman-teman yang berada di tempat ini, dan dia berjanji akan kembali ke suku pedalaman ini setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Singkat waktu, WMI pun pergi menuju suatu tempat untuk berangkat ke kota. Tiba-tiba saja WMI melihat sebuah mobil yang terparkir dan ada seseorang yang sedang terkapar. Terlihat orang tersebut telah digigit ular yang berbisa dan memang sangatlah mematikan sekali. Di sana WMI pun mempunyai niat untuk menolong orang tersebut. Kemudian di atas tebing terlihatlah seorang wanita yang terus saja berteriak meminta tolong. Melihat temannya di balik mobil telah ditombak, dia pun langsung berlari. Akan tetapi wanita tersebut malah salah sangka bahwa temannya telah dimakan secara kanibal oleh suku pedalaman. Lalu tiba-tiba setelah menenangkan wanita tersebut, WMI pun akan melakukan komunikasi, tetapi dia tidak bisa karena efek samping obat yang telah dikunyahnya. Dia menggunakan bahasa isyarat bahwa dia akan menyelamatkan temannya dengan ramuan obat yang telah diracik di dalam mulut. Setelah itu WMI pun langsung mengatakan kepada wanita tersebut untuk bisa menenangkan dirinya. Dengan bahasa isyarat dia pun langsung membuat infusan dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Ya, setelah membuat jarum, WMI pun langsung memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi, membawa beberapa buah untuk bisa dijadikan air infus, di mana air infus tersebut akan mendetoks dari racun yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tanpa banyak basa-basi, WMI pun langsung bergegas untuk bisa membawa orang tersebut ke rumah sakit, karena ini hanya sementara saja. Mereka pun langsung bergerak. Tanpa diduga, sesuai instruksi yang diberikan oleh wanita itu, ternyata dia sedang melakukan balapan off-road yang berada di kawasan Afrika, dan langsung ditemui oleh seorang dokter bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan temannya yang telah keracunan digigit ular, dan sekarang WMI menjadi terkenal suku pedalaman yang bisa melakukannya secara teknisi. Di sisi lain kita akan melihat sang jenderal bernama Jenderal Sharman
yang mengatakan kepada Agent Morgan mengatakan bahwa salah satu di antara mereka yang bernama Jackie Chan telah hidup dan berada di suku pedalaman Afrika. Kemudian Morgan pun langsung diberikan tugas untuk membunuhnya. Singkat waktu kita akan diperlihatkanlah sebuah rumah sakit di mana UMI yang sedang berada di rumah sakit ditemui oleh seorang wartawan yang bernama Christine, di mana dia ingin melakukan wawancara kepada UMI telah menyelamatkan seseorang dari insiden kematian. Untung saja di tengah-tengah wawancara UMI yang tidak mau dan malas, tiba-tiba saja Yuki datang. Dia adalah seorang wanita yang tadi yang berada di lapangan off-road. Untung saja mereka pun langsung melakukan perbincangan. Kemudian UMI pun langsung datang kepada seorang dokter untuk bisa mengobati amnesianya ataupun hilang ingatan. Akan tetapi sang dokter pun langsung mengatakan bahwa dirinya harus melakukan terapi. Nah, di sanalah mereka berdua pun langsung berpisah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada agent yang akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba No! I'm sorry. setelah mengagetkan WMI, seseorang agen dari CIA pun langsung menemuinya untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting karena mereka semua adalah dari para agen, dan WMI pun langsung menemuinya untuk bisa melakukan komunikasi yang dipimpin oleh si Morgan. Dengan cerita-cerita busuk dari si Morgan mengatakan bahwa dirinya lah adalah agen CIA yang akan melakukan perlindungan kepada WMI. Kemudian dalam ceritanya si Morgan mengatakan kepada WMI dalam misinya yang gagal di Afrika bahwa dia adalah salah satu agen yang telah dirahasiakan oleh publik karena dia mempunyai satu kode yang sangat mengerikan ketika ingatannya kembali. Maka WMI pun langsung mengatakan kepada si Morgan untuk bisa melindunginya. Kemudian si Morgan pun langsung memberikan kartu telepon. Jika terjadi sesuatu, jangan sungkan untuk menghubunginya. Our process should be great. Now get it. Singkat waktu, di sisi lain kita akan diperlihatkanlah para ilmuwan yang telah menyelesaikan tentang penelitiannya batu komet yang mempunyai tekanan daya yang sangat mengerikan. Disinilah mereka semua akan menguji batu tersebut dengan melakukan pengalihan daya kepada seluruh kota. It's working! Tanpa diduga, ternyata batu komet tersebut mempunyai kelebihan daya yang sangat luar biasa sehingga seluruh penelitiannya terbakar hangus meledak sampai ke ujung-ujungnya. Bukan hanya di tempat penelitian, tetapi beberapa kantor pusat dan beberapa orang mendapatkan suatu insiden yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah tempat WMI, di mana tempatnya juga meledak. Hasil dari ledakan tersebut, semua orang pun menjadi panik, termasuk juga WMI yang datang ke kantor polisi untuk bisa meminta keterangan. Di sana seseorang yang telah mengetahui bahwa WMI adalah orang yang dicari oleh beberapa agen. Bahkan CIA pun telah mencarinya. Salah satu komandan pun langsung melakukan perbincangan dengan WMI tanpa banyak basa-basi, langsung ditangkap. Setelah diberikan kepada pihak yang berwajib, WMI pun langsung diinterogasi oleh seseorang untuk bisa memberikan keterangan terhadap 3 ilmuwan yang telah diculik beberapa waktu yang lalu. Karena salah satu anggota penculikan itu adalah WMI. Dengan secara brutal, mereka semua pun terus saja melakukan interogasi terhadap di manakah ilmuwan yang berada ataupun batu komet itu ada di mana. Semuanya telah dikerahkan orang-orang yang ada di sini. Mereka sangatlah kesal kepada WMI, bahkan tidak mau ikut bicara. Lalu tiba-tiba untung saja dalam pertempuran tersebut WMI telah berhasil meloloskan diri dan dia pun langsung datang ke sebuah hotel bertemu dengan Christine, mengatakan untuk membayar taksinya karena dia tidak punya duit. Janji dia akan melakukan wawancara bersama Christine. Dengan alih-alih seperti itu, WMI pun langsung datang ke kamarnya untuk bisa bersiap-siap karena dirinya telah terborgol oleh rantai dari tempat tersebut. Akan tetapi WMI tidak mengetahui seluruhnya telah diketahui oleh beberapa orang yang sangat mengerikan untuk bisa menangkap WMI. Tanpa banyak basa-basi, para berandal itu langsung mengejar WMI sampai dapat. Don't worry.
Dan sekali dengan skill Yuki melakukan kendaraan yang sangat mengerikan, akhirnya WMI pun berhasil dari lolos kematian. Mereka semua langsung melakukan perbincangan, termasuk juga Christine yang telah melakukan identifikasi terhadap barang-barang yang dimiliki oleh WMI. Bahkan dirinya sangatlah bingung siapakah dirinya, bahkan banyak sekali nama di dalam paspor, dan dia pun langsung berlari dan berteriak, "Siapakah saya?" Selang beberapa lama kemudian, setelah itu WMI pun sangatlah tenang dan langsung melakukan perbincangan dengan kawan-kawannya. Christine pun langsung mengatakan bahwa dia yang bernama Jackie Chan telah melakukan investigasi yang sangat mengerikan di beberapa waktu yang lalu, dan salah satu pelopor yang telah menyewa WMI berada di Belanda, tepatnya di Rotterdam. Oleh karena itu WMI pun tanpa banyak basa-basi setelah mengobrol, maka WMI pun meminta kepada Christine untuk bisa mengantarnya ke Rotterdam, Belanda, dan mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu, WMI pun telah berada di Belanda, yang sekarang dia sudah mengetahui nama aslinya adalah Jackie Chan. Namun dia hanya berada di seberang gedung yang menjadi targetnya untuk bisa memberikan keterangan untuk siapa dia bekerja. Karena dia sangatlah bingung, maka dia akan memutuskan untuk bisa menelepon si Morgan, karena Morgan adalah seseorang dari CIA yang telah memberikan informasi. Maka dia pun langsung datang ke wartel untuk bisa memberikan perlindungan kepada si Morgan. Nah, di sanalah si Morgan tercengang bahwa dirinya telah mendapatkan suatu telepon dari WMI. Ditambah lagi bahwa dirinya sudah berada di Rotterdam, Belanda, maka Morgan pun menjadi panik dan langsung melihat dengan teropong di sekitar untuk bisa mengamankan situasi. Kemudian mengatakan kepada WMI jangan percaya kepada siapapun, karena beberapa saat kemudian timnya akan datang. Akan tetapi itu semua pastinya bohong. Si Morgan pun langsung menurunkan semua para bala tentaranya supaya bisa menangkap WMI hidup atau mati. Di sisi lain, WMI pun melihat tas yang digunakan oleh Christine dan beberapa ada sesuatu yang nyala, dan ternyata itu adalah rekaman yang selalu dipakai oleh Christine. Mengingat hal yang seperti itu, WMI pun benar-benar sangatlah marah kepada Christine dan menyadapnya di berbagai komunikasi dan mengatakan bahwa dia sangatlah tidak sopan menguntip semua pembicaraannya. Tanpa diduga, setelah diinterogasi oleh WMI, ternyata Christine itu adalah anggota dari CIA. Untung saja WMI berhasil lolos dari pengejaran, maka dia langsung datang ke wartel untuk menghubungi si Morgan kembali, mengatakan kepada si Morgan bahwa dia telah dikejar oleh orang-orang yang sangat misterius dan sangat mengerikan. Dalam perkataan yang dikeluarkan oleh si Morgan, dia pun curiga bahwa dia adalah dalang dari semua ini dan langsung menutup teleponnya, meninggalkan kartu telepon tersebut di wartel. Kemudian si Jenderal Sharman pun mengatakan kepada si Morgan, biarkan saja itu si kampret WMI ataupun si Jackie Chan, karena kita semua harus bisa melakukan transaksi terhadap batu meteor menjadi tenaga adidaya. Kemudian singkat waktu kita diberitahukan bahwa WMI telah menyusup ke dalam perusahaan tersebut untuk bisa menggali semua informasi dan berbaur bersama orang-orang yang ada di sana menggunakan sepeda supaya dia bisa masuk ke dalam perusahaan tepat si Morgan berada di sana. Kemudian akhirnya WMI telah menyusup ke dalam sebuah perusahaan tersebut. Ketika itu dia mengintip sebuah orang-orang yang sedang melakukan presentasi terhadap batu komet yang menjadi produk adidaya. Ya, itu semua menjadi hal yang sangat mengerikan dan mencengangkan untuk bisa menjadi senjata pemusnah massal. Setelah itu semuanya, WMI pun melihat di sekeliling dan ada salah satunya adalah si kampret Morgan.
Untung saja WMI pun langsung bergerak naik ke atap karena ada seseorang yang datang, dan dia pun langsung melanjutkan penguntitan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah. Salah satunya adalah para profesor yang telah dipanggil untuk bisa mengaktifkan adidaya karena mereka semua akan melakukan transaksi bersama mafia yang berada di Belanda ini untuk bisa membentuk suatu senjata yang bernama senjata pemusnah massal. Kemudian senjata tersebut akan diambil oleh seorang mafia untuk bisa melakukan transaksi dengan uang senilai 500.000 dolar. Nah, mereka pun langsung mentransfernya secara online. Akan tetapi transfer uang yang sangat banyak itu memerlukan waktu. Akhirnya mereka berdua pun akan pergi ngopi terlebih dahulu sambil melakukan bincang-bincang. Nah, di tengah-tengah mereka semua sedang ngopi, WMI pun langsung menyusup untuk bisa memberikan sesuatu kejutan kepada mereka semuanya. Uang yang sedang ditransfer ke Jenderal Sharma senilai 500.000 dolar telah diganti untuk menyelamatkan anak terlantar dengan bantuan ataupun donasi. Sampai-sampai dia kebetulan ketika akan keluar bertemu untuk bisa menyajikan kopi kepada mereka berdua dan langsung kabur dari tempat itu. Di sanalah mereka semua langsung mengecek uang yang tidak masuk. Tiba-tiba saja masuk ke dalam penyelamatan anak yang terlantar. Sungguh mengerikan. Save the children from? No! Find him! Kill him! Lalu kemudian mereka semua langsung menurunkan seluruh para tentara, para konco-konco dan anak buahnya untuk bisa menangkap siapa yang menjadi dalang dan pelakunya. Seluruh anggota mereka semua dikumpulkan untuk bisa menutup seluruh gedung karena pastinya orang tersebut masih berkeliaran di tempat ini. Konco-konco yang sangat mengerikan dan pembunuh bayaran telah dikumpulkan. Siapa yang telah mendapatkan kepalanya, dia akan mendapatkan senilai 1 juta dolar. Kembali lagi kepada para tua bangke yang sedang adu cekcok karena uangnya tidak masuk. Tiba-tiba saja Jackie datang dan langsung menghajar mereka berdua dan mengambil VCD. It's him! Get him! Kemudian Jackie pun langsung mengatakan kepada mereka semuanya, memang sangat biadab untuk bisa menghancurkan umat manusia, bahkan menjadi senjata pemusnah massal. Disinilah mereka semua akan berakhir, bahwa ini semua akan kami gagalkan secara brutal. Sungguh tanpa diduga, di mana Jackie di saat seperti ini malah bertemu dengan si Morgan dan langsung memberikan keterangan kepada si Morgan entah apa yang dilakukannya. Apakah dia di pihak musuh atau dia memang bertugas sebagai CI? Di sanalah si Morgan mengatakan bahwa dia sedang menyamar dan akan mengambil flash disk tersebut untuk bisa diamankan karena mereka semua adalah para mafia yang sangat mengerikan. Semua ocehan dari si Morgan ini membuat Jackie ini terharu, sampai-sampai Jackie ini sangatlah bingung entah apa yang dilakukannya, dan dia memasrahkan semuanya kepada si Morgan karena mungkin saja dia adalah kapten CIA yang sangat berbakti kepada negara. Hard disk termasuk juga pistol diberikan kepada si Morgan untuk bisa diselamatkan keluar dari gedung ini karena pastinya Jackie tidak akan selamat dari gedung ini. Akan tetapi ternyata dia mengkhianatinya. Lalu tiba-tiba edan sekali. Di sana Jackie benar-benar pintar untuk bisa mengelabui seseorang, dan dia sudah berada di atap gedung dan langsung dihadang oleh para pembunuh bayaran yang telah disewa oleh si Morgan. Mereka pun langsung bersiap-siap karena pastinya akan menjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Pertarungan pun telah dimulai. Mantap sekali, salah satu dari mereka telah dihajar habis-habisan oleh si Jackie dengan jurus-jurus yang sangat mengerikan. Maka dia akan mengeluarkan jurus Fatality.
pertarungan yang sangat mengerikan. Akhirnya dua pembunuh bayaran itu langsung dihajar habis-habisan oleh si Jackie sampai sempoyongan. Maka Jackie pun langsung bersiap-siap untuk mengambil harddisk yang telah jatuh dari atas gedung. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Jackie pun langsung berlari untuk bisa turun gedung. Tetapi seluruh para konco-konconya Morgan sudah berada di tempat ini. Akan tetapi tidak ada jalan keluar untuk bisa turun dari gedung, dan dia pun langsung loncat dari ketinggian. Kemudian setelah itu Jackie pun telah turun dari gedung dan langsung memecahkan kaca yang ada di tempat itu untuk bisa memasuki gedung dan mengejar si Morgan. Akan tetapi tiba-tiba saja si Morgan langsung bergegas untuk kabur dari tempat itu. Maka Jackie pun langsung mengejarnya. Tiba-tiba saja Christine langsung datang menggunakan mobil kodok dan menyuruhnya untuk naik supaya bisa melakukan pengejaran. Tetapi mereka semua, bukan hanya saja Christine yang mengejarnya, seluruh tentara yang berada di sekitar gedung ternyata sudah bersiap siaga untuk bisa melakukan peringkusan terhadap si Morgan. Dari mulai tentara angkatan laut, darat, angin, udara, tanah, air, bumi, dan api, semuanya telah melakukan peringkusan. Maka si Morgan pun langsung terpojok. I know. Ya, tanpa banyak basa-basi, Christine pun langsung mengkepetnya sampai mobil. Akhirnya si Morgan pun telah tertangkap. Mereka semua telah berhasil dan berterima kasih kepada Jackie yang telah menjalankan misinya walaupun hingga ingatan. Disinilah film pun tamat. Where are you going? Africa. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Walaupun film jadul pada tahun 1998, tetapi action dan kebrutalannya tidak akan kalah sampai tahun ini. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru bersama kami. Terima kasih. Bye-bye.